Aduh, Masya Allah, Pak. Ini nikmat banget nih. Iya, alhamdulillah ya suasana. Inilah di kampung tuh begini ya. Waduh, segar, segar. Ini yang mahal itu seperti ini. Udara segar ya. Sebetulnya ini kita pakai masker tuh rada sayang gitu. Sayang sebetulnya sebenarnya, tapi kita taat kan, taat agama dan negara. Betul, taat aturan juga. Iya. Nih pemirsa, masih di MNC TV kami ingatkan setiap Sabtu dan juga Minggu pagi ada kita berdua nih di Abadan AA. Iya. Nih, kita lagi ngomongin temanya adalah terjebak dalam dosa. Iya. Bah, kan kalau kita melihat orang yang masih bergelimang dosa, kita juga nggak suci banget gitu. Iya. Kadang-kadang aduh kasihan, mau ngasih tahu gimana, tapi kadang-kadang ada juga yang menghujat gitu. Kan kita juga harus memikirkan sebab akibat ya. Iya betul. Mereka bisa berbuat dosa itu bukan mereka lah, kita lah. Kita itu bisa Kita berbuat dosa aja. itu sebabnya apa? Oke. Kita nggak sadar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, ada 3 minimal kemungkinan sebab kenapa manusia sering terjebak dalam melakukan dosa. Yang pertama, karena kekalahan dalam pertarungan dekat pada Allah. Ketika yang mendominasi adalah ilham fujur, ilham kejelekan, maka kita akan ba'idu minallah. Kita akan jauh dari Allah. Dan dari jauhnya pada Allah, maka dekat dengan setan. Setan membawa pada apa? Kepada keburukan. Maka kita terjebak dalam dosa hanya oleh keburukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, kenapa seorang terjebak dalam dosa? Karena hidupnya sering mengikuti hawa nafsu. Dalam Quran disebutkan wa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah ala basari ghishawah. Jadi begini. Jadi apakah tidak pernah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Kemudian Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya. Allah kemudian mengunci wa khatama ala sam'ihi, mengunci pendengarannya. Allah mengunci hatinya. Dan Allah wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dia dalam matanya itu penutup. Nauzubillahi min dzalik. Nah, gitu ya. Jadi yang kedua, seseorang itu karena mengikuti hawa nafsu. Ketika mengikuti nafsu, maka ditutuplah pendengarannya, ditutuplah penglihatannya, ditutuplah semua kebaikannya, ditutuplah hatinya. Yang ketiga, Allah itu seseorang berbuat dosa itu terjebak pada perbuatan dosa itu, Allah isyaratkan karena salah memilih teman. Oh, pergaulan lingkungan itu ngefek Awas, juga ngefek. ini. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furqa. Itu kata Allah. Gitu kan? Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah. Ya. Dan dia suka menuruti hawa nafsunya. Dan keduanya, dan karena itu dia bisa membawamu kemana? Untuk menjadi manusia yang melampaui batas. Wa kana amruhu furqa. Ya. Melampaui batas. Jadi ketiga kesalahannya itu adalah karena salah memilih teman. Ya. Oleh karenanya maka jangan berteman dengan orang-orang yang hatinya lalai. Ya. Kalau berteman dengan orang yang hatinya lalai pada zikir pada Allah, maka dia senantiasa akan membawa kita untuk berbuat dosa. Ya. Makanya terjebak kita pada dosa. Bentar, Bah, sebelum dilanjutkan. Ah. Tapi gimana kalau kita misal tidak mau dekat-dekat orang yang lalai, orang yang pendosa, istilahnya gitu. Akhirnya yang dosa-dosa, yang nggak dosa-dosa, neraka-neraka, surga-surga, kasihan yang ini dong. Harusnya yang ini kan harus bergaul juga untuk memberikan Pertanyaannya, apakah AA yang akan terbawa atau AA yang membawa? Sejauh kemampuan AA, apakah AA terpengaruh atau AA berpengaruh? Antara ter dan ber. Kalau A kemungkinan ter, maka kita tinggalkan. Ya. Kalau A ber, maka dekati. Saya pernah kenal dengan seseorang, namanya Indra atau siapa gitu yang dari Solo yang bertato semuanya. Semua badannya bertato sampai bola matanya aja ditato. Masya Allah, bola mata. Matanya itu hitam semua karena yang putihnya tuh ditato. Nah itu dia. Nah dia tuh sampai jauh dari agama. Dia bilang gitu. Ketika ibunya meninggal, dia tobat. Akhirnya padahal sekolahnya tuh sanawiyah, sekolahnya juga ibtidaiyah, SD-nya pakai celana panjang, tato. Dia menyembunyikan tato di balik celana panjangnya. Akhirnya ketika dia tobat, kemudian dia sholat pertama kali lagi sampai sedih, nangis, sujud, minta ampun kepada Allah. Bapaknya juga merestui, saling mendoakan gitu. Akhirnya dia melakukan sebuah dakwah. Terus saya nanya, ini tato kamu mau hapus atau enggak? Ini adalah senjata saya. Akhirnya dia bergaul dengan brongsus yang di tongkrongan yang tato gitu. Dia nongkrong, kata gitu, nongkrong ngobrol. Lalu pas sholat,
gue sholat dulu ya, pergi sholat. Udah gitu tongkrongannya, kita nongkrong depan masjid aja yuk, depan masjid. Jadi di depan masjid tiba-tiba pada tatoan-tatoan gitu kan nggak sholat ya pergi. Akhirnya yang itu tuh pada tertarik masuk masjid, terus sama jamaah masjid itu kasih baju, maksudnya kan bajunya juga mereka jeans yang kobek segala macam gitu. Sekarang mereka pada belajar Iqra, Bang. Alhamdulillah. Yang pada tato-tatoan gitu pada belajar Iqra. Jadi dia itu memutuskan untuk tidak menghapus tatonya karena ini senjata untuk dakwah. Dan itu tidak mempengaruhi, tatonya nggak usah dihapus, yang dihapus mah tato yang di hatinya. Kalau tato luar mah nggak perlu. Yang udah saja. Udah aja. Allah Maha tahu. Qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah sungguh bahagia orang yang mensucikan dirinya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ya, apabila melakukan pekerjaan-pekerjaan yang maksiat, fahisyah, maka ingat Allah, kemudian kau meminta ampun pada Allah. Wa yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang memberikan maaf padamu kecuali Allah. Makanya saudara Indra tadi luar biasa. Saya respect pada Anda dan saya luar biasa untuk Anda, satu penghargaan buat Anda karena Anda berdakwah dengan masa lalu Anda dan sekarang Anda mampu mempengaruhi orang-orang yang tersesat di jalan Allah Subhanahu wa Untung dia bisa mempengaruhi, tidak terpengaruh. Maksum yang lima berdosa. Persoalannya sekarang bagaimana kita ini menjadi bahagia. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Tolak semua kejelekan itu dengan kebaikan. Itu yang paling penting. Wa yadra'una bil hasanati ulaika lahum uqbaddar. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Tempat kembali yang terbaik itu adalah bagi orang-orang yang siapa? Yang suka menolak kejelekan dengan kebaikan. Kejelekan. Oleh karenanya maka jangan takut. Berbuat baik saja sekarang. Jangan pandang masa lalu. Orang yang punya masa lalu kelam belum tentu punya masa depan yang kelam juga. Bisa lebih cerah daripada yang lain. Saya sering mengungkapkan Umar bin Khattab yang mau membunuh Rasul, sekarang makamnya ada di pinggir Rasulullah. Masya Allah, siapa yang menyangka seperti itu ya? Oke, yang sebab-sebab itu udah selesai atau sudah? Nah, saya mau nanya lagi kalau begitu, Bang. Gimana kalau orang sudah berdosa supaya lebih ada proses hijrahnya lah gitu, bisa lebih bahagia gimana? Oke. Yang pertama, bagi yang terjebak dalam dosa, kembali udah nanggung untuk memperbaikinya, perbaiki hati dulu. Kenapa perbaiki hati? Karena wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Hati yang berpaling dari Allah, yakni hati yang fasiqin, munafiqin, zalimin, badzirin, musyrikin, kafirin, itu adalah hati yang dijanjikan oleh Allah tidak akan diberi petunjuk. Nah, itu karenanya dia akan bergelimang dosa. Oleh karenanya itu, bila ingin menghapus dosa, maka pertama adalah perbaiki hatinya dulu. Makanya bersihkan hatinya. Bagaimana cara membersihkan hati? Ala wa inna fil jasad la ilaha illallah. Jadidu imanakum, perbaharui imanmu. Wa kaifa nujadidul iman ya Rasulullah, dengan cara apa memperbaiki iman ya Rasul? Akhiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Untuk apa itu? Untuk menjawab, untuk menjaga hati dari godaan setan yang selalu menjebak kita dalam dosa. Tumma atiyanu min baini min khafihim wa an aymani min syama'ilhim. Setan itu datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maka untuk menjaga dari setan itu adalah la ilaha illallah, karena itu adalah benteng. La ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Rasul. Kata Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang masuk pada bentengku maka dia akan aman dari siksa aku. Masya Allah. Makanya kata orang seperti ini, ketika kita misal berbuat dosa yang paling simpel, misal meninggalkan sholat. Ya, betul. Meninggalkan sholat terus kita gundah, aduh belum sholat, aduh lewat sholatnya, aduh sholat. Itu tuh berarti kita bersyukur Allah masih ada dan Allah masih sayang. Ya, tapi ketika kita sudah tidak sholat, udah santai aja dan tidak merasa berdosa. Nah itu berarti, itu sudah mulai penyakitnya, hatinya sudah mulai dibekukan oleh Allah. Na'udzubillahi min qulubi maradun fazadahum maradun walhum azabun alimun bima kanu yaksibun. Na'udzubillah. Fi qulubi maradun, di dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu maradun. Ya Allah, ditambah lagi penyakitnya. Betul, jadi teman-teman kita mungkin ada yang masih mabuk, mungkin ada beberapa di antara mereka mabuk tapi masih ada kondisi gundah. Aduh, ini dosa nih. Ada yang gitu juga soalnya. Ada yang sudah ya udah santai. Nah, itu yang hati-hati. Nah, yang hati-hati mah itu. Makanya tadi untuk memperbaiki diri itu dari jebakan dosa, perbaiki hati. Karena kata barusan hati-hati.
di jalan, hati-hati, bukan tangan-tangan di jalan. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Pegang pegang motor, pegang mau nyetir, Ya. tetap aja hati-hati di jalan. Karena hati yang menggerakkan. Karena saraf sensorisnya hati. Kalau tangannya saraf motoris. Maka untuk supaya sensorisnya itu benar, menyensor semua tindakan yang tidak baik, maka sensorisnya harus diperbaiki, hati diperbaiki, sehingga motorisnya, tangannya, kakinya, matanya, mulutnya semuanya akan tersensor, sehingga motorisnya menjadi benar sesuai dengan perintah hatinya yang menyensor. Makanya ketika kita mendekati orang, sentuh dulu hatinya. Sentuh. Mau merubah pandangan orang, sentuh hatinya juga. Betul. Dan mau mencintai orang juga sentuh hatinya juga. Hatinya masa disentuh.